Perkenalkan, nama saya Marcelino Satriana Gata dari kelas 10 TPIB 3. Di sini saya sedang bersama siapa nih? Saya Martinus Christian Aldinariono dari 12 TKL 1. Oke, Mas. Berarti saya bisa panggil siapa nih? Martinus aja nggak apa-apa. Oke. Mas Martinus. Kenapa Mas Martinus pilih jurusan TKL nih buat masuk? Ini pertanyaan yang cukup rumit ya, karena sebenarnya saya kan juga pada dasarnya suka hal yang berhubungan sama fisika, apalagi sains itu. Jadi ya saya pikir kelistrikan ini ya salah satu dari prinsip fisika gitu. Ada nggak sih kepikiran jurusan lain sebelum masuk ke TKL? Sebenarnya ada kepikiran jurusan lain, kayak contohnya jurusan desain, karena juga ikutin kakak saya juga dulu di desain. Oke. Gimana sih perasaan pertama kali keterima di SMKN 4 Semarang? Pertama kali keterima, gimana ya? Pertama kali keterima jujur waktu di sini kan agak kaget aja sih, karena dari lingkungannya kan aku nggak terbiasa sama di sini ya. Jadi lingkungannya memang berbeda sama di sekolah terdahulu saya. Jadi ya kagetnya lebih ke lingkungannya gitu. Gitu aja. Oke, untuk sekarang sudah magang atau belum nih? Udah magang Di mana, Mas? di PLN Semarang Selatan. Mas Martinus sendiri bisa diceritain nggak sih saat magang ada pengalaman baru kah, ada hal-hal baru kah yang bisa dipelajari atau ada keluh kesah saat magang? Pengalaman magang, kan ini pengalaman magang pertama saya ya, apalagi terjun ke dunia industri. Tentu saja banyak banget pengalamannya, terutama di bidang kelistrikan, karena kan saya di PLN sendiri. PLN sendiri memang fokusnya di kelistrikan, di mana di situ ada yang namanya anak perusahaan kayak Heliora Power, itu kan anak perusahaannya PLN. Memang di situ terjun ke bidang teknik kelistrikan, sehingga dari kelistrikan di sekolah dan juga di industri itu benar-benar berbeda, jujur berbeda, karena apa yang ada di teori sekolah itu lebih ke teori secara umumnya dan mudah dipahami oleh siswa, sedangkan yang di industri itu kemungkinan besar praktek secara lapangannya gitu loh. Jadi ya lebih beda, Rumit banget ya? iya, beda banget. Kalau pas magang belajar apa aja, Mas? Pas magang ini ilmunya apa gimana? Yang Mas dapetin saat magang mungkin. Oke. Ngapain aja? Tentang kelistrikannya? Iya. Jadi ilmunya kayak contohnya dari pergantian MCB, terus juga perawatan dari jaringan, terutama pada saat rabas dan juga pada saat gerobokan gitu loh. Jadi bareng-bareng dari anak perusahaan yang lain dan rekanan kerja PLN yang lain gitu. Magang berapa bulan, Mas? 5 bulan kalau total. Oke. Untuk selama Masnya sekolah di sini kira-kira menyenangkan nggak, Mas? Menurut pengalaman Masnya sendiri? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan kok. Apakah ada mungkin Masnya ada problem sedikit saat berkomunikasi dengan siswa-siswa di SMK 4 mungkin? Berkomunikasi dengan siswa-siswa di SMK 4 ada problem atau tidak? Ya, tentu saja ada. Pasti ada problemnya. Terutama dulu waktu saya kelas 10, waktu awal-awal masuk, saya menjadi langganan kesiswaan. Gitu aja. Intinya gitu aja. Kalau untuk teman sendiri, Masnya ada banyak nggak? Maksudnya di jurusan-jurusan lain apa banyak kenalan? Atau mungkin Masnya cuma hanya berteman di jurusan-jurusan Masnya aja? Kenalan kebanyakan, kalau kenalan luar kelas itu dari jurusan animasi, DKV, sama TE. Udah itu aja. Alasannya kenapa, Mas? Kalau dari animasi dan DKV karena lingkungannya ya sesuai dengan apa yang memang cocok sama sefrekuensi aku. ya berarti. Iya, sefrekuensi. Dan juga TE juga sefrekuensi aja beberapa gitu. Nah, Masnya kan sebentar lagi lulus nih. Kira-kira Masnya mau lanjut kemana? Ataukah Masnya mau ke universitas atau bekerja, atau mungkin Masnya mau berwirausaha nih? Pertanyaan yang agak sulit sih. Ini berhubungan sama agama, maaf ya agak menyinggung agama. Karena saya kan di sini sebagai umat Katolik ya. Iya. Itu ada yang namanya pendidikan khusus seminari, di mana dia bakal dilantik menjadi seorang imam atau pastor. Dan jadi ada pendidikan khusus, jadi saya bakal lanjut ke situ untuk calon pastor.
Alasannya kenapa Mas memilih jadi pastor? Biasanya kan kalau anak SMK biasanya habis lulus kan kerja langsung nih biar dapat pengalaman banyak, bisa berpenghasilan. Karena kan kita di SMK sendiri kan belajar skill kan, belajar yang kita nggak pelajari di SMA. Kenapa Masnya sendiri pilih jadi pastor nih? Eh, Jawabannya cukup simpel. Karena saya ingin melayani sesama. Oke. Terima kasih untuk Mas Martinius Yeah. telah mau saya wawancarai. Maaf mengganggu waktunya Mas. Dengan senang hati, Mas. Oke, baik sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Naufal Alfa Muhammad dari kelas TPB 3. Di sini saya akan mewawancarai kakak kelas sebagai tugas IPAS kelas 10. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya ini namanya siapa ya? Rizky Malana Ibrahim dari kelas 12. Kelas 12 jurusan apa nih? Saya jurusan Teknik Elektronika. Jurusan elektronika. Masnya apa nggak minat di jurusan lain, apa sudah minat jurusan elektronika dari dulu? Sebenarnya ada jurusan lain yang saya minati yaitu otomotif, tapi dulu pas daftar PPDB itu nilai saya di bawah rata-rata, jadi saya takutnya nggak masuk. Ya udah saya masuk elektronika aja. Itu juga jurusan teknik kok. Saya tuh juga suka teknik. Kenapa masnya kok pengen masuk ke jurusan elektronika itu kenapa ya? Kalau boleh tahu nih. Ya karena elektronika tuh saya lihat wah kayaknya jangkauannya luas ya. Jadi bisa kalau misalnya kerja itu bisa masuk jurusan apa saja. Contoh kalau ke jurusan intinya bangunan ya, Iya, itu bisa. Misal bangunan kan adanya misal yang membuat arsitekturnya nih apa. Makanya saya nanti buat jalur untuk listriknya. Itu kan juga ada di elektro rangkaian yang bisa mengendalikan lampu-lampu di bangunan itu. Oh, jadi masnya tuh lebih masuk ke alat-alat elektronik yang ada di rumah atau di gedung-gedung gitu. Ya sebenarnya banyak sih luas, cuman beberapa yang saya ketahui baru itu sih. Oke, masnya sendiri tuh sekarang sudah semester berapa ini? Sekarang itu semester 6, jadi semester terakhir. Jadi masnya sudah magang di semester sebelumnya. Semester sebelumnya semester 5, semester pertama kelas 12. Jadi sudah magang. Sudah. Kalau boleh tahu magangnya di mana? Saya magang sendiri di Telkomsel, PT Telkom Properti, Pahlawan. Sudah berapa lama kira-kira magang di situ? Berapa lama? Magangnya sekitar 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan atau 6 bulan? Dulu aslinya tuh magangnya 6 bulan karena peraturan sekolah diganti jadi 5 bulan. Oh, jadi awalnya tuh 6 bulan tapi karena diganti peraturan sekolah jadi 5 bulan. Pengalaman-pengalaman yang didapat saat masnya tuh magang tuh pengalamannya seperti apa? Apakah mendapat teman atau mendapat hal-hal yang baru di tempat magangnya itu sendiri? Nah, itu banyak ya. Yang pertama tuh saya cukup kaget sebenarnya pas magang karena tidak sesuai jurusan. Itu lebih mengarah ke jurusan kelistrikan. Semisal nih pengamanan gedung, kelistrikannya tuh arusnya lebih tinggi lah. Kalau listrik kan listrik kecil kan, lah itu listriknya tinggi-tinggi karena kita mengamankan gedung agar setai, agar keadaan gedung siap untuk dipakai. Nah, kalau hal-hal baru tuh banyak sekali, yaitu saya bisa mempelajari jurusan lain, misal kelistrikan, saya bisa mengetahui jaringan listrik yang ada di gedung ini seperti apa, terus bangunan, saya juga pernah mengecat bangunan tembok, itu rusak kan, dicat, gitu. Oh, jadi masnya nggak hanya memperbaiki alat-alat elektronik ya, ternyata juga ngecat gitu. Ya itu, karena saya kan teknisi, pokoknya tuh teknisi tugasnya membackup bangunan ini agar tetap keadaan siap untuk dipakai apapun itu. Oh iya gitu. Nah, terus pas masnya nih pas sekolah di sini selama 3 tahun, apakah masnya ini senang atau biasa aja nih perasaannya saat sekolah di sini selama 3 tahun? Ya misalkan ngomong senang, ya senang relatif karena alhamdulillah bisa sampai 3 tahun mas saya naik sampai kelas 12 ini lagi melulus. Masnya ini interaksinya tuh luas atau punya hanya kenal orang-orang yang ada di kelasnya atau kenal dengan jurusan-jurusan lain, teman-teman yang lain atau yang lainnya gitu? Oke, kalau untuk interaksi saya banyak ya, tapi ya memang mungkin orang-orangnya bukan orang-orang yang masuk organisasi, hanya orang biasa lah istilahnya, cuman ya nggak aktif di kelas. Ada jurusan TE, terutama teman saya sendiri satu kelas. TKL juga ada, animasi tidak ada sih, di kafe
Di PIB juga ada TKL, itu juga teman-teman saya ada yang jurusan 5 jurusan itu. Teman-temannya ini interaksinya ramah-ramah apa biasa apa gaul nih? Kalau yang jurusan lain ya rata-rata gaul ya, bukan gaul sih, ramah. Yang gaul tuh teman sekelas karena mungkin kita udah tahu sudah 3 tahun soalnya bersama satu kelas itu. Ya, soalnya sudah 3 tahun ya, Iya. sama. Terus masnya ini kalau udah lulus dari SMK 4 ini, ada niatan mau lanjut ke kuliah atau kerja atau wirausaha nih? Sebenarnya saya tuh pengen lanjut kuliah, tapi karena kemarin nilai saya nggak masuk eligible kok. Ya wes, nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya. Saya lanjut kerja saja yang sesuai jurusan. Saya ingin mencoba di Telkom, itu tempat yang saya magang. Karena itu peluangnya ada, juga itu sesuai jurusan. Jadi saya tidak harus mempelajari jurusan lain. Sesuai jurusan lebih mudah untuk dipelajarinya kalau kerja di sana. Oh, jadi masnya tuh sudah niat bukan niat ya, jadi masnya tuh niatnya mau kuliah tapi gara-gara nilainya kurang jadi masuk kerja gitu. Ya mungkin bisa sih kalau kerja nanti sambil kuliah, tapi ngambilnya mungkin swasta karena kalau negeri kan kuliahnya itu kan kayak anak sekolah ya, harus jam pagi pulangnya sore, jadi nggak bisa. Kalau kerja kan rata-rata juga pagi. Oh, jadi gitu masnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rizky Maulana Ibrahim telah mengizinkan saya untuk mewawancarai masnya untuk tugas IPAS ya. Terima kasih Mas. Ya. Oke teman-teman, sekian wawancara saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jonathan Satria Mailando, absen 15 dari kelas 10 DPIB 3. Di sini saya ingin mewawancarai ibu kantin dari SMKN 4 Semarang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama ibu siapa? Nama saya Ibu Wito. Oke ibu, saya mau bertanya, kenapa ibu lebih memilih berjualan di kantin sekolah ini? Apakah ada saudara atau guru yang ada di sini juga? Ya, ada saudara yang di sini. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa modal awal yang ibu keluarkan untuk berjualan di sini? Modal awal sekitar 1 juta ya berjualan ini. Yang ketiga, berapa lama ibu sudah berjualan di kantin sini, Bu? Kurang lebih 2 tahun. Kira-kira berapa penghasilan ibu sehari saat berjualan di kantin ini? Sekitar 500. Bagaimana pengalaman ibu dalam mengelola kantin ini? Pengalamannya ya banyak sukanya ya. Kalau dukanya mesti ada. Ya. Biasanya apa Bu dukanya, Bu? Dukanya yaitu anak-anak itu tuh yang kadang Ngambil ambil dua. nggak diambil. Ya. Habis ngambil Terus pergi terus gitu. kadang minta kembalian padahal belum bayar. Lah Itu gitu ada. solusinya gimana Bu biasanya? Ya dibiarin aja lah, terserah. Pasrah ya. Ya. Kan Pertama ditanggung aja, Bu, sendiri ya. ya. Bisa ditanggung sendiri. Oke, cukup segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Saya sebelumnya Daniel Lano Satrio Wibisono dari kelas 10 DPIB 3. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Oh boleh, silakan duduk. Iya, Mas. Sebelumnya nama ibu siapa ya? Perkenalkan, Ibu namanya Bu Eka Ida Abrijadi. Jadi dipanggilnya Bu Eka. Eka. Sebelumnya ibu sudah mengajar ini berapa lama, Bu? Kalau boleh tahu. Sudah hampir 25 tahun. 25 Karena tahun. hampir 25 tahun. Karena dari tahun 2000. Wah, lama banget ya, Bu. Ya. Eh, Sebenarnya kalau mengajar di luar itu mulai tahun 96. Iya, di sekolah di SMK swasta. Kalau dulu STM kan. Ya. Ya. Kalau masuk di SMK 4 itu tahun 2000. Berarti berapa tahun? Kalau mengajar ya. Kalau mengajar berarti Mengajar 29 tahun. 29 tahun. Hampir 30 tahun ya. Tapi di SMK 4 hampir 25 tahun. Di SMK 2, di SMA 2 juga pernah 2 tahun di sana. Di kurang lebih udah 30 tahunan ya. Ya. Wow.
Berarti pengalamannya banyak sekali. Ya pengalaman, kalau pengalaman menjadi guru ya banyak ya, dulu dari pernah mengajar di SMP juga, SMA juga, apalagi di SMK juga, banyak tantangan di situ. Karena masing-masing siswa itu, masing-masing jenjang itu punya karakter sendiri-sendiri. Apalagi SMP, SMA, dan SMK yang luar biasa SMK. Khususnya juga SMK 4 ini kan dulu kan juga terkenal dengan dikaitkan dengan tawuran Bu. Itu dulu Ibu mikirnya gimana sih kalau pas? Saya masuk di sini itu sebenarnya kalau dulu yang namanya sekolah negeri itu jarang terjadi tawuran ya. Mungkin tawuran itu ada pemicunya. Biasanya siswa-siswa yang oknum siswa SMK 4 mungkin dia yang lulus tidak membawa ijazah ya kan, mungkin di situ. Kalau dulu yang namanya identik dengan tawuran itu justru SMK ya, STM ya, kalau dulu STM yang swasta. Cuma ketika saya mengajar di STM swasta itu ya di negeri juga ada yang tawuran ya. Ketika saya masuk di sini juga terjadi seperti itu ya, mungkin itu dipicu oleh banyak faktor sebenarnya. Mungkin dari keluarga, yang siswa tidak diperhatikan keluarga, berangkat dari rumah orang tua menyerahkan ke sekolah kan harapannya lebih baik lagi ya kan, tapi kenyataannya lingkungan yang membentuk mereka menjadi yang tidak baik, salah pergaulan ya kan. Di rumah sudah tidak diperhatikan orang tua, mendapatkan teman yang sesama sependeritaan seperti itu, sehingga itu yang memicu. Jadi oknum aja sih. Berarti kalau sekarang ini sudah membaik ya Bu? Mudah-mudahan dengan beberapa peristiwa kemarin ya kan yang sempat viral itu diharapkan sebagai pembelajaran ya, sebagai pembelajaran agar mahasiswa atau banyak yang harus dilibatkan, termasuk orang tua, karena orang tua yang tahu dia di rumah kan ya. Mudah-mudahan dengan peristiwa kemarin menjadi pembelajaran buat orang tua, buat kita sebagai pendidik, buat siswanya yang harus punya tanggung jawab terhadap orang tua kan tanggung jawab siswa itu pada orang tua kan. Itu aja. Kan Ibu ini mengajar ya di SMK yang dulu notabene terkenalnya dengan tawuran. Nah, Ibu kalau mau mengajar itu pendekatannya gimana sih Bu? Pendekatan ya kita menasihati ya, dan kalau secara umum kita sampaikan itu sebenarnya merugikan diri sendiri ya kan, kemudian merusak nama baik orang tua jelas ya kan. Nah kalau kemudian kita bina siswa yang bermasalah, kita bina, kita kerjasama dengan BP, wali kelas, termasuk guru yang mengajar, termasuk BK kan ada tuh, kamu mungkin tahu ya, siswa yang didekati dari hati ke hati, bercerita sebenarnya masalahnya apa kan. Terus kan tadi kalau pengalaman buruk ya Bu, bisa dibilang kalau masalah tawuran. Kalau pengalaman yang menyenangkan, anak-anak itu unik ya, banyak yang unik ya. Nah keunikan inilah yang menjadi kesan tersendiri, karena kita sebagai pendidik ya tidak mengajar saja kan, kita mendidik attitude-nya bagaimana, kita nggak bosan-bosan memberikan seperti tadi langsung misalnya terjadi siswa melakukan langsung aja ditegur, misalnya nih bertamu bagaimana cara bertamu yang baik, bagaimana beretika berpakaian yang baik.
Ini terakhir Bu, Ya. ada nggak kalau kan di luar sana ada yang mau jadi guru nih, ada pesan untuk murid-murid yang ingin jadi guru gitu Bu? Jadi pesan saya kalau ada siswa yang ingin menjadi seorang guru, jadilah seorang guru yang mau ya, rela ikhlas ya. Karena guru itu apa ya namanya ya, dari hati nurani terpanggil itu ikhlas ya, ibadah, niatnya ibadah lah, niatnya ibadah. Kalau kita niatnya hanya sing penting ngulang, sing penting ngajar, ya nanti nggak akan terbentuk karakter siswa yang baik, ya kan? Ya makanya oleh karena itu ketika siswa itu sudah bertahun-tahun, misalnya nih lulusan tahun 2000 ketemu BK, kok ibu ibu kok awet-awet aja ya. Nah itu karena apa? Kita mengajar itu kita nikmati, kita niatnya mendidik menjadi siswa yang tidak baik jadi baik, yang sudah baik menjadi yang lebih baik dan berprestasi. Makasih Bu telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Sukses ya buat kamu dan Amin. teman-teman. Amin. Makasih Bu. Iya. Kita perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video wawancara dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki curang ya kamerane, Bob. Iki aku bedu sih, cek tengah iki sing asli su. Iki lho.